Pada awalnya, lautan adalah ketakutan, sampai akhirnya muncullah seorang dewi bernama Tiviti. Di hatinya memegang kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang damai, agar semua makhluk hidup bisa berkembang dengan baik. Banyak orang yang berusaha untuk merebut hati sang dewi untuk kepentingannya sendiri, dan orang yang paling berani hingga berlayar melintasi lautan hanyalah Maui. Dia adalah setengah dewa dari angin dan laut. Di sisi lain, ada seorang nenek yang sedang bercerita tentang kisah Mau. Muanani, putri kepala suku dari Motunui, memiliki ketertarikan terhadap apa yang ia dengarkan. Tak lama, ayahnya datang untuk menjemput dia, mengatakan kepada semua anak-anak bahwasannya Pulau Motunui adalah tempat yang jauh dari segala bahaya. Muncullah seekor ayam yang bernama Hei Hei, membuka semua lukisan di sana tanpa disengaja. Semua anak ketakutan dan berlari karena lukisan itu dipenuhi oleh monster yang seram. Di sisi lain, ketertarikan Moana membuat ia pergi mendatangi pantai dan membantu penyu agar terbebas dari serangan burung. Hatinya yang bersih membuat ia terpilih untuk mengembalikan hati Tiviti. Ayahnya yang melihat melarang Moana untuk pergi ke sana karena itu sangatlah berbahaya. Di sini diperlihatkan bagaimana kehidupan suku Motunui yang sangat bahagia dengan semua kekayaan alamnya. Moana yang sudah tumbuh dewasa, ia pergi untuk melihat Kano bercadik yang ditemani sang nenek. Ayahnya mengajak Moana untuk pergi ke atas bukit yang berisi tempat suci, di mana para pemimpin menaruh batu-batu perjuangannya di sana. Dan suatu saat nanti, Moana pun akan menaruh batunya sendiri. Moana pun kembali dengan rutinitas sehari-harinya seperti menari dan membuat anyaman dengan warga di sana. Orang tuanya yang melihat pun tersenyum. Sampai akhirnya semua hasil panen mereka tidak mendapatkan hasil yang baik. Ketika semua orang berdiskusi, Moana memberikan ide untuk menangkap ikan lebih jauh lagi. Tapi ayahnya menolak. Walaupun Moana bersikeras, tetapi keputusan ayahnya tidak bisa diubah. Ibunya yang menghampiri Moana, ia bercerita bahwa Moana persis sekali dengan ayahnya waktu dulu. Ayahnya pun sangat tertarik dengan lautan terumbu karang. Sampai akhirnya ayahnya mengabaikan peringatan dan nekat terus berlayar. Hingga akhirnya menemukan laut yang sangat kejam dan menyeramkan. Moana yang mendengarkan itu justru semakin penasaran dengan apa yang ada di luar sana. Dengan semangat, ia nekat mencoba berlayar ke terumbu karang, tetapi ia gagal karena ombak yang begitu besar. Dia tersadar bahwa ucapan ibunya itu benar. Neneknya yang merasa Moana akan menggugurkan mimpinya pun langsung mengajak Moana pergi ke sebuah tempat rahasia, di mana ia bisa menemukan semua jawaban yang selama ini mengganjal di dalam dirinya. Ketika Moana masuk, Moana melihat banyak sekali kapal-kapal besar. Namun, pandangannya tertuju dengan salah satu kapal besar yang berisi slit drum. Ia pun memukul slit drum tersebut hingga membuat gambar yang ada di layar bergerak, seolah-olah menceritakan bahwa dulu nenek moyangnya adalah seorang penjelajah dan pelaut. Ketika Moana bertanya kepada neneknya, akhirnya diceritakanlah bahwa semenjak Tiviti hilang, laut yang awalnya damai menjadi menyeramkan dan gelap, sehingga membuat kepala suku kuno melarang adanya pelayaran. Neneknya berkata bahwa dialah orang yang terpilih untuk melintasi lautan dan menyelamatkan mereka semua. Dengan cepat, Moana memberitahu semua dan meminta izin kepada ayahnya untuk bisa pergi berlayar. Namun, ayahnya tetap saja tak mengizinkan. Tak lama dari situ, neneknya terjatuh sakit dan menyuruh Moana untuk berlayar dan menemukan Maui, karena hanya Maui lah yang mengetahui tempat tersebut. Dengan izin sang ibu, Moana memutuskan untuk pergi dengan berbekalan yang sudah disiapkan. Ketika sedang di perjalanan, tiba-tiba ada suara di bawah kapal. Saat dibuka, ternyata suara itu berasal dari ayamnya Hei Hei yang diam-diam ikut dengannya. Di pertengahan perjalanan, Moana dihadang oleh badai yang besar, membuat Moana terdampar di suatu pulau yang sangat asing. Karena itu Moana pun kesal dengan laut. Laut pun memberitahu Moana dengan memperlihatkan ukiran-ukiran yang ada di batu-batu besar. Dan yap, akhirnya Moana bertemu dengan Maui. Moana mengajak Maui bekerja sama untuk mengembalikan hati Tiviti kepada Pulau Tiviti. Tapi Maui gak mau kalau misalnya hati Tiviti dikembalikan ke tempat asalnya.
Maui malah berterima kasih karena berkat kehadiran Moana, dia bisa keluar dari pulau tersebut. Tapi ternyata itu semua adalah dusta. Maui menjebak Moana dengan bebatuan yang ia buat. Maui pergi begitu saja dengan membawa Tiviti dan ayamnya Hei Hei. Tapi Moana bukan orang yang mudah menyerah. Ia berusaha untuk keluar. Setelah berhasil, Moana melihat Maui sudah lebih dulu pergi. Dan siapa sangka Moana bisa sampai dong ke sana. Maui yang melihat itu tidak menyangka dan mengusirnya kembali. Tetapi anehnya Moana dengan cepat kembali lagi ke sana. Maui yang kesal pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Tetapi Maui pun kembali lagi karena laut ingin Maui bisa menemani Moana. Lucunya, Moana menjahili Maui dengan memberikan hati Tiviti. Karena ternyata Maui takut nih sama Tiviti. Namun tiba-tiba ada serangan datang dari pasukan Kakambora yang ingin merebut Tiviti dari Moana. Di sana mereka bertarung nih, dan siapa sangka Kakambora berhasil mendapatkan Tiviti. Syukurnya Moana dan Maui berhasil merebutnya kembali. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, Maui tidak mau mengembalikan hati Tiviti. Moana merayu Maui, jikalau mereka berhasil, Maui akan mendapatkan gelar pahlawan. Tapi Maui berkata, mereka harus mendapatkan kilau sakti miliknya, karena dengan itu ia bisa melawan semua serangan yang ada di sana. Moana yang mendengar itu pun setuju. Tapi ternyata Maui masih males nih ngajarin Moana karena kebanyakan Chang Ching Chong, laut pun menusuk Maui sehingga membuat Maui tidak bisa bergerak. Ya, dengan terpaksa Maui pun mengajari Moana bagaimana caranya berlayar agar perjalanan mereka cepat sampai. Finally, mereka sampai di lautan Lalotai di mana semua monster perikan berkumpul di sana. Ternyata kilau sakti milik Maui disimpan oleh Tamatwa akibat peperangannya yang membuat kilau sakti itu tenggelam. Awalnya Maui mau menyelesaikan masalahnya sendiri dan menyuruh Moana untuk menunggu. Tetapi Moana bersikeras untuk tetap ikut menemani Maui. Karena Moana yang memaksa, akhirnya Maui pun menjadikan Moana sebagai tumbalnya. By the way, Tamatwa itu suka sama hal-hal yang mewah ya dan bersinar. Makanya Moana dipasangkan baju yang penuh dengan perlak-perlik bersinar. Tamatwa pun berhasil muncul ke hadapan Moana. Maui yang melihat langsung bersiap untuk mengambil kilau saktinya yang berada di atas cangkang Tamatwa. Setelah berhasil didapatkan, dia agak lupa nih sama mantranya karena mungkin dia masih kaku untuk menggunakan kilau sakti itu. Wajar, udah lama. Moana yang pintar, ia mengalihkan perhatian Tamatwa dengan menggunakan Tiviti palsu. Tamatwa yang tertipu membuat mereka berhasil keluar dari sana. Maui memuji keberanian Moana nih, karena ia bisa melawan Tamatwa. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali dan di sanalah semuanya terbongkar. Kalau ternyata Maui adalah anak yang dibuang ke laut dan diselamatkan oleh para dewa. Dia diberikan kuil sakti dan menjadi pria yang hebat. Ia pun kembali kepada manusia dan memberikan semua yang mereka inginkan. Dan ia mencuri Tiviti untuk bertujuan agar dia bisa membuat kehidupan. Namun caranya salah, dia membuat semua kehidupan mati. Tapi Moana menyemangati Maui agar tidak luput dari kesalahan. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang mereka harus fokus dengan apa yang sedang mereka lakukan. Rasa semangat Maui pun mulai bangkit kembali. Dia pun mulai melatih diri agar terbiasa lagi dengan kuil saktinya. Di scene berikutnya ada yang sedang mengkhawatirkan keberadaan anaknya dan berharap agar anaknya cepat kembali. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya mereka sudah dekat dengan keberadaan Pulau Tiviti. Maui pun mulai bereaksi, namun sayangnya ia gagal. Karena kegagalan itulah membuat Maui berputus asa. Tetapi Moana tetap nekat untuk mencari solusi yang lain agar mereka bisa berhasil. Tetapi Maui tetap tidak mau berusaha lebih jauh lagi, dikarenakan kail sakti yang ia punya mulai rusak. Hal itu membuat Moana harus berjuang sendirian. Moana berkata, kenapa laut harus memilih dia ketimbang orang lain? Karena ia merasa ia tidak bisa memenuhi ekspektasi
Tiba-tiba di sana ada bayangan yang muncul. Ternyata bayangan itu adalah bayangan sang nenek untuk menguatkan cucunya agar mentalnya tidak terjatuh. Neneknya mengingatkan siapa dan apa jati diri yang ada pada dirinya, bahwa dia itu spesial. Dia memiliki warisan pemimpin dan pelaut yang hebat dari nenek moyangnya. Moana yang mendengar itu tersadar dan mulai bangkit lagi nih. Dia mengambil kembali TVT dan memperbaiki kapalnya. Dengan keberaniannya, ia mencoba untuk melawan semua serangan dari TK nih. Karena kasihan, Maui pun kembali untuk membantu Moana. Sembari Maui melawan TK, Moana pun pergi untuk mengembalikan hati TVT. Tetapi TVT tidak ada di sana. Moana yang melihat simbol di dada TK membuat Moana tersadar bahwa hilangnya TVT telah membuat TVT berubah menjadi TK. Moana pun menunjukkan batu TVT itu kepada TK dan Moana diberikan jalan agar bisa menghampiri TK. Moana pun mengembalikan hati TVT ke tempat semula. Dalam sekejap, TK langsung berubah menjadi TVT lagi dan semua makhluk yang ada di sana mulai tumbuh subur lagi. Maui yang melihat TVT yang merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan di masa lalu. Dia meminta maaf kepada TVT. TVT langsung memberikan Maui kill sakti yang baru. Setelah semuanya selesai, Maui dan Moana terpaksa harus berpisah. Moana pergi kembali ke pulau kelahirannya dan disambut sangat meriah oleh semua penduduk di sana. Karena berkat Moana lah, semuanya bisa kembali dengan normal. Mereka pun langsung membuat acara pelantikan kepala suku baru, yaitu adalah Moana. Berkat Moana, semua penduduk kini diperbolehkan untuk berlayar lagi dan menghidupkan tradisi yang sebelumnya telah hilang. Makasih ya udah menonton. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. See you next time. Dadah! I love you, Jennifer.